Imunisasi adalah investasi masa depan anak, Kemenkes ungkap manfaatnya. Imunisasi merupakan salah satu bentuk pencegahan penyakit pada anak yang paling efektif dan terjangkau. Ini juga menjadi alasan banyak pakar mengungkap bahwa imunisasi adalah investasi kesehatan masa depan anak. Salah satunya adalah penasihat Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Cabang Aceh, Dr. Raihan. Ada memang penyakit-penyakit yang bisa kita cegah dengan tidak menjadi berat hingga kematian, dan ini merupakan suatu investasi masa depan. Tuturnya pada seminar media secara virtual oleh IDAI bertajuk Ayo Lindungi Diri, Keluarga, dan Masyarakat dengan Imunisasi Lengkap pada Kamis, 4 Mei 2023. Oleh sebab itu, imunisasi juga menjadi salah satu program prioritas di Kementerian Kesehatan Kemenkes RI. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes RI, Prima Yosefine, pada kesempatan yang sama. Karena memang manfaat imunisasi ini sungguh luar biasa, tutur mantan Kepala Seksi Standarisasi Subdirektorat Imunisasi Kemenkes AI tersebut. Imunisasi sebagai proteksi individu anak. Sebagai proteksi individu, Prima memaparkan, imunisasi membentuk kekebalan atau antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu. Penyakit yang dimaksud adalah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3E, yakni polio, hepatitis B, pertusis, difteri, Haemophilus influenza tipe B, campak, dan tetanus. Yang membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Selain proteksi untuk diri sendiri, ternyata imunisasi juga bermanfaat dalam membentuk kekebalan kelompok yang lebih dikenal dengan istilah herd immunity. Imunisasi ini juga bisa menimbulkan kekebalan kelompok. Tentu ada syaratnya, yaitu kalau di kelompok tersebut sebagian besar sudah mendapatkan imunisasi dan sudah terbentuk kekebalan, ujarnya. Nah, nanti orang-orang dalam kelompok ini kalau berkumpul, maka dia akan bisa melindungi kelompok masyarakat yang masih belum bisa mendapatkan imunisasi. Dia melanjutkan, yang membentuk proteksi lintas kelompok. Menurut Prima, anak yang mendapatkan imunisasi juga dapat mencegah penularan kepada kelompok usia di luar anak. Misalnya, imunisasi rubella. Ketika anak-anak ini sudah mendapatkan kekebalan, maka anak-anak ini akan bisa membatasi penularan dari virus rubella tadi ke kelompok usia dewasa atau orang tua. Ia memberi contoh. Lebih lanjut, hal ini lebih bermanfaat untuk memusnahkan penularan rubella yang dapat menyebabkan penyakit congenital rubella syndrome CRS. Penyakit ini dapat menyebabkan keguguran, anak lahir mati, atau lahir dengan kekurangan termasuk tuli dan keterbelakangan mental, seperti melansir Webon. Karena yang sangat kita khawatirkan adalah terjadinya congenital rubella syndrome jika virus tersebut menginfeksi perempuan yang sedang hamil muda, jelas Prima. Tips agar anak tak merasa nyeri ketika disuntik. Meski terbukti memiliki banyak manfaat, banyak orang tua yang takut jika sang buah hati diberi imunisasi. Terkait hal ini, pada kesempatan yang sama, Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI, Hartono Gunardi, mengungkap beberapa cara agar anak tak merasa nyeri ketika disuntik. 1. Ibu berikan ASI untuk bayi. Hartono mengatakan, cara pertama yang bisa dilakukan para ibu adalah dengan memberikan air susu ibu ASI kepada bayi yang mau diimunisasi. Silakan diberikan ASI dengan menyusui, akan memberikan rasa nyaman pada bayi dan memberikan pengalaman rasa sakit yang lebih sedikit, tuturnya. Jika sudah tidak memberikan ASI, silakan para ibu untuk memberikan pengganti air susu ibu. Bila air susu ibunya sudah stop, silakan diberikan pengganti air susu ibu atau susu formula, terangnya. 2. Letakkan anak di posisi nyaman. Untuk mengurangi rasa sakit, penting untuk meletakkan anak pada posisi yang nyaman. Kalau bayi, letakkan di pangkuan ibu atau pengasuhnya. Kalau anak yang lebih besar, dapat disuntikkan dalam posisi duduk, jelasnya. 3. Orang tua bantu mengalihkan perhatian, misalnya diberikan mainan, sehingga dia asyik, lalu kita lanjutkan penyuntikan, tutur Hartono. 4. Letak tubuh yang disuntik, jangan digosok. Dan setelah disuntik, tak perlu digosok-gosok atau dipijit-pijit. Ya, ia menyarankan hal ini lantaran dapat menyebabkan efektivitas vaksin berkurang. Imunisasi adalah hak semua anak. Lebih lanjut, Prima mengungkap bahwa hukum pemberian imunisasi di Indonesia adalah wajib. Oleh karena itu, imunisasi juga merupakan hak semua anak. Hak anak diatur dalam Undang-Undang Dasar UUD tahun 1945 yang berbunyi, Pasal 28 Bita Ayat 2, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28H Ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu, hak imunisasi anak diatur dalam UU Kesehatan No. 36 tahun 2009 yang berbunyi, Pasal 132 Ayat 3, setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi.
Itulah seputar informasi imunisasi, merupakan investasi masa depan anak. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan dan penulisan kata. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.